Semangat ya, ayo kita teruskan dulu yuk. Ya, 1, 2, 3. Baiklah sekalian, pada pagi ini Bapak akan pembelajaran baru tentang implementasi UTBK IPA. Yaitu satu, yaitu kenali potensi. Ya. Adapun maksud dan tujuan untuk kenali potensi adalah tujuan mengenal gaya belajar anak-anak, pertama membantu murid dalam memproses, menyerap dan memahami informasi yang lebih mudah. Yang kedua, meningkatkan hasil belajar. Yang ketiga, memilih strategi pengajaran yang tepat. Dan yang keempat, meningkatkan motivasi belajar. Berarti pada pagi ini kita akan belajar tentang kenali potensi. Tujuannya ada 4 tujuan, ya. Yang Bapak berikan tadi. Selanjutnya, macam-macam gaya belajar. Ya. Ada visual. Apa visual, Nak? Baca. Apa ya? Baca apa? Nah, ya. Jadi yang dibacakan Abel tadi ada gaya belajar visual atau penglihatan. Ya. Adapun yang pertama suka melihat gambar, diagram, video, peta dan warna-warni secara itu ciri-ciri anak yang suka belajar gaya belajar dengan visual atau belajar. Yang kedua, mudah mengingat apa yang mereka lihat daripada yang mereka dengar. Artinya ingatan dia lebih mudah melihat gambar dalam pembelajaran, ya. Lebih mudah melihat gambar daripada cuma mendengar. Selanjutnya, cenderung rapi, suka membaca dan memperhatikan ekspresi wajah. Artinya cenderung rapi, suka membaca. Dia gaya belajar biasanya anak-anak senang membaca, ya, senang membaca dan memperhatikan ekspresi wajah atau raut wajah. Selanjutnya, ini adalah gaya belajar visual sekarang, gaya belajar auditori atau menggunakan pendengaran. Aura berbicara. Yang mana? Aura. Yang mana? Ya, terus? Ya, terima kasih. Auditori atau mengandalkan pendengaran. Biasanya siswa atau murid mudah menangkap pelajaran lewat penjelasan lisan. Seperti ini contohnya, Bapak bercerita, ya. Kalian mudah menangkapnya pelajaran yang Bapak sampaikan. Ya, yang kedua, suka berbicara, diskusi atau baca dengan suara keras. Suka berdiskusi dengan temannya. Yang ketiga, peka terhadap suara, nada musik atau intonasi saat guru mengajar. Berarti auditor dengan pendengaran, ya, pendengaran. Beda dengan visual, melihat gambar. Ya. Dia akan mudah masuk materinya dengan melihat gambar. Kalau murid yang belajar dengan auditor adalah mendengarkan. Guru bercerita, dia mendengarkan, lebih menangkap itu. Yang ketiga adalah kinestetik, ya, mengandalkan gerakan dan sentuhan. Belajar paling baik melalui praktik langsung, percobaan dan peragam. Misalnya apa? Kita belajar IPA, enak.
kita belajar mencangkok karena lebih mudah, karena kita praktek langsung. Yang kedua olahraga, misalnya olahraga gerak lokomotor, berarti kita lari, ya berarti itu lebih mudah dengannya. Yang kedua cepat bisa segala duduk dan jangan terlalu lama di kelas. Anak yang kinestetik biasanya dia bosan dulu, artinya apa? Dia lebih suka langsung praktek nyata daripada mencatat atau mendengarkan. Sering bergerak menggunakan isyarat tangan atau magnet. Ini adalah ciri-ciri dari peserta didik yang memiliki gaya belajar kinestetik. Jadi ada berapa macam gaya belajar? Ada tiga. Yang pertama apa nak? Visual. Yang kedua auditori. Yang ketiga adalah kinestetik. Itulah tiga macam gaya belajar yang dapat memudahkan dalam proses pembelajaran. Ini adalah jurus BK yang satu adalah kenali potensi. Bagaimana caranya untuk mengetahui gaya belajar kalian? Bapak kasih rubrik, ya. Bapak kasih rubrik. Yang Bapaknya kayak isi ya. Nah itu sudah itu rubriknya, ya. Untuk mengetahui gaya belajar kalian, Bapak kasih rubrik. Yang pertama apa? Tulis nama ya, nama, jenis kelamin, ya. Terus daftar pernyataannya ada 14, ya. Saya sangat suka apa? Mencatat, bercerita atau menjiplak, ya. Yang kedua, saya suka membaca dengan maksudnya cepat, suara keras, atau jari sebagai petunjuk, ya. Kalian kerjakan untuk mengukur sampai di mana gaya belajar apa yang kalian miliki, ya. Nanti kita lihat kamu akan termasuk kategori peserta didik yang memiliki gaya belajar auditory, visual atau kinestetik, ya. Adapun rubriknya nanti Bapak jelaskan. Boleh dicek jawabannya dari nomor 1 11 itu pertanyaan A atau yang B? Kamu itu jawab aja cerita jawaban dari nomor 1 sampai 11 kamu kumpulkan banyak yang A atau yang B. Kamu itu A-nya berapa, B-nya berapa untuk 1 bulan.
Tanya kan ya. Nomor itu yang B berapa? A-nya berapa? D-nya. Nah, D-nya berapa? Akan ketemu kayak belajar. Kamu sini. A-nya berapa? B-nya berapa? C-nya berapa? Jawaban. Sudah? Saudara? Sekarang yang banyak memilih A. Kumpul sini. Yang banyak memilih A. A, sini kumpul masih depan. Ayo. Yang banyak A. Sini. Dari sini, masih sini. Yang A. Ya. Berapa anak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 anak. Yang banyak pilih B. Banyak pilih B ini. Yang banyak pilih B. Apa itu? Yang B. Yang hasil ini apanya? Banyak B. Instrumennya banyak B. Ini banyak A. Ini B. Tuh. Nah, baru dapat toh. Berarti yang banyak A berarti gaya belajarnya visu. Nah, yang B berarti auditory. Artinya apa? Berarti yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5 bahasa ini dia suka melihat gambar. Artinya apa? Belajar dengan melihat gambar. Ya. Dia membaca misalnya mengenali tentang bangun ruang, berarti lihat gambar lebih mudah untuk memahami. Yang ini adalah visual, artinya visual mendengarkan ketika betul-betul menjelaskan. Biasanya kalau mendengar bisa melalui HP, radio, ya. Nah, ini bisa melihat apa? Gunakan kalau kalian berarti bisa menggunakan medianya YouTube. Misalnya kita belajar tentang IPA, tentang pencernaan makanan, berarti lihat itu lebih mudah dipaham. Oke, terima kasih semuanya tangan saya maka dari ini. Nah, jadi kamu ya, berarti yang 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 ini gaya-gayanya auditory, yang 14 adalah visu dengan cara melihat gambar. Nah, terima kasih sama saya ya. Kita kembali lagi. Baik anak-anak, pesan dari Bapak tetap semangat ya. Dengan hari ini baru kita sudah dapat melihat gaya belajar masing-masing. Tetap semangat, belajar terus. Bapak doakan.